Hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara talk show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat talk show, berkunjung bersama sahabat talk show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Saya Bung Jos Bima Sena. Malam hari ini jumpa di acara talk show Radio Monika Surya Barito FM, dipancarluaskan dari Jalan Ayani kilometer 5,2 Pempataan Tameng Layang. Dan untuk sahabat pendengar dimanapun Anda berada, untuk rekan yang juga sudah ada di YouTube di Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur, saya ucapkan salam jumpa kembali bersama Bung Jos Bima Sena. Untuk malam hari ini sudah kita siapkan untuk temanya, yaitu terkait dengan tema talkshow pada malam hari ini di Radio 91,3 FM dan YouTube-nya Radio Monika Surya Barito Timur adalah mencermati pelantikan pejabat di Barito Timur. Mana yang lebih dominan, apakah faktor bergaining atau dari daftar urut kepangkatan ataukah daftar urut kedekatan, ada bahelang. Ini adalah terkait dengan tentunya LKPJ Pansus 2020 dan dari DPRD, maksud saya dari LKPJ tahun 2020 dan Pansus tahun 2021. Oke Pak Cilik, apakah mungkin nanti bisa disapa dulu ya untuk pendengar kita. Ini akan salah satu, ada Bung Cilik, ada Bung Yani dan Ibu Juwita. Pak Cilik, selamat malam Pak, silakan disapa untuk pendengar kita Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Juwita, selamat malam Bung Yandi, dan juga selamat malam pemirsa Radio Monika Barito FM. Ya. Salam sehat untuk semuanya. Oke, dan baik. Tetap jaga protokol kesehatan kan, supaya kita tetap sehat. Oke, baik, terima kasih. Salam sehat dan kita aminkan untuk kesehatan masyarakat Barito Timur, sahabat-sahabat kita semuanya. Bu Juwita, selamat malam Bu. Selamat malam Bu Juwita, salam kompak dan silahkan disahabat untuk pendengar kita Bu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat juga buat rekan-rekan narsum pada malam hari ini, dan juga salam hormat juga buat seluruh tim kita pendengar radio Surya. Iya. Putaran Barito Timur dan sekitar. Salam sehat selalu. Oke, baik, terima kasih Bu Juwita. Salam sehat. Bung Yani, silahkan disapa Bung untuk pendengar dan untuk penggemar YouTube semua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom untuk kita semua. Salam sehat untuk Pak pemirsa Radio Monika, pendengar dimanapun berada. Oke, baik, terima kasih. Anda masih tetap bersama kami di radio kesayangan Anda, tentunya di Radio Monika Surya Barito FM. Untuk rekan-rekan, nanti akan kita lanjutkan setelah ini. Hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara talk show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat talk show, berkunjung bersama sahabat talk show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, baik, kembali ke talk show pada malam hari ini Pak Cilik, terkait dengan hari ini ada pelantikan Pak di Gedung Mantawara ya, terkait dengan eksekutif Barito Timur pada hari ini tentunya. Apakah
Pak Cilik dari DPR sendiri ada undangan khusus Pak dari eksekutif terkait ini Pak. Silakan Pak Cilik. Terima kasih Bung Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. selamat malam serta salam sejahtera untuk semua pemirsa kita kan gitu. Iya. Artinya berkaitan dengan pelantikan pada hari ini yang jelas kalau untuk anggota DPR itu tidak ada undangan kecuali untuk unsur pimpinan mungkin ada kali. Iya. Nah, lalu berkaitan dengan pelantikan itu saya kira itu wajar-wajar terjadi. Iya. Karena Bupati mau resapel tentang para pembantu mereka kan gitu. Iya, iya. Dan sesuai dengan anjuran kita pada rekompansus kemarin, ada beberapa poin kan untuk BKD ini supaya memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pengangkatan pejabat struktural atau kepala OPD yang ada di sekitar pemerintahan Kabupaten Baritu Timur harus mengacu kepada yang pertama pendidikan mereka harus sesuai dengan disiplin ilmunya dengan jabatannya kan gitu. Yang kedua, Iya. itu betul-betul orang yang profesional serta banyak yang bersifat sosial kan begitu. Iya. Nah, sehingga terjadilah artinya para pembantu bupati ini orang yang betul-betul mau kerja dan profesional mereka kerjanya gitu. Dan termasuk PAD kita bisa meningkat ujung-ujungnya kan begitu. Iya. Jadi dari rekompansus itu cukup jelas saya kira Bung Jos, rekom dari DPR itu. Iya. Dan nanti mungkin akan disampaikan Bung Yandi karena Bung Yandi yang pegang itu rekompansus itu karena saya kebetulan tidak bawa ke rumah kan begitu. Iya, Jadi iya. saya juga agak lupa-lupa isinya gitu. Yang jelas pada intinya kita sudah merekomendasikan kepada pemerintah daerah mengacu kepada peraturan yang sebenarnya kan begitu. Iya. Jadi ya artinya yang dinilai itu memang profesionalis mereka termasuk pendidikan mereka kan begitu. Iya, oke. Bukan ada faktor lain, faktor X lain kan. Iya. Misalnya ada unsur kedekatan atau unsur bailang dan sebagainya, saya kira itu di luar rekompansus sudah. Iya. Nah, jadi saya kira itu saja karena Oke. batasnya 5 menit, saya kira cukup dari saya Bung Jos. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik. Iya. Sudah dapat poinnya. Intinya dari DPRD sudah merasa lega terkait ini. Kemungkinan ini karena Iya. sesuai dengan anjuran dari Rekom kemarin yang Iya. sudah dikeluarkan. Artinya oleh kalau Pansus. ini nanti pada akhir 2021 ini Pansus akan kerja lagi Bung Jos. Iya. Jadi andai kata itu belum sesuai, saya kira nanti rekomnya akan berlanjut nanti Bung Jos. Oh iya, iya. Oke, baik. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik. Kita kemana dulu. Bu Juwita, Iya. apa yang bisa Anda komentari Bu tentang terkait ini Bu? Silakan Bu. Iya. Ngomong apa ya? Gimana ya? Untuk malam hari ini sedikit melihat atau mencermati tema talk show, yaitu mencermati pelantikan pejabat di Bartim mana yang lebih dominan, apakah faktor bergaining atau faktor urut kepangkatan ataukah daftar urut kedekatan atau baelang ini Banjar kayaknya. Oke. Saya juga enggak terlalu lama karena waktu memang cuma 5 menit, ini bisa enggak nyampe 5 menit. Untuk pelantikan menurut hemat saya itu sah-sah saja, bagus. Karena apa? Seorang pemimpin dia lebih cerdas, lebih bijaksana, artinya menilai pejabat-pejabat yang mana yang memang membidangi sesuai dengan tempat di mana dia dilantik dan diletakkan, begitu. Jadi memang kita tetap masih berkaca kepada pendidikannya, profesionalnya dia dalam menjalankan tugas amanahnya. Jadi mungkin kesempatan pelantikan pada hari ini tadi ajang untuk memperbaiki kinerja. Artinya bukan berarti yang lain itu kurang mampu. Mungkin yang dilantik hari ini lebih profesional, lebih mampu, bisa lebih baik dalam membidangi setiap pekerjaan yang diembankan kepada mereka. Dan tadi merujuk masih kepada hasil pansus dan di sana sudah tercatat dan tertuang juga apa-apa syarat-syarat atau standar-standar yang diminta untuk menjadi seorang pejabat, seorang yang bisa memimpin di OPD-OPD yang telah ditentukan. Harapan saya
Barito Timur lebih baik dari yang kemarin berdasarkan pelantikan pada malam hari ini. Itu saja Bang Jos. Oke, ya baik, terima kasih Bu Juwita. Sudah dapat poinnya. Masyarakat tentunya mengharapkan pelantikan ini tidak ada unsur kedekatan atau bahelang duk ya daftar urut kedekatan, artinya tetap mengacu ke daftar ini ya. Dan nampaknya juga masyarakat ingin sekali Barito Timur berubah sesuai pansus DPRD tahun 2021 ini yang terkait LKPJ tahun 2020, tidak mengacu ke hal yang lain tapi tetap mengacu ke profesionalisme kerja. Oke, Bung Yandi, ada waktu untuk Anda Bung Yandi, silakan Bung. Ya, selamat malam semuanya. Saya terbangun dari tidur siang, tapi siang saya sempat komen di grup ada pelantikan, saya juga kaget karena ini sangat mendadak, begitu kan? Dan publik juga, bukan hanya saya, mungkin publik juga dikagetkan dalam hal ini, gitu kan. Artinya ada kegiatan pelantikan. Kalau menurut Pak Cilik dan Mbak Juwita itu sah-sah saja. Memang betul, sah-sah saja. Tapi sore tadi saya hampir menitikan air mata saya ketika saya mencermati jalannya pelantikan ini. Saya di talkshow sebelum-sebelumnya pernah mengatakan mari kita kawal kepala daerah kita sampai akhir periode. Kira-kira begitu Pak Cilik ya? Iya. Iya. Ya, Mbak Juwita ya. Makanya pansus kemarin sudah jelaskan Bung Yandi. Maka malam ini pernyataan saya yang seiring yang kemarin-kemarin saya cabut. Saya betul-betul menitikan air mata sore tadi. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi jika melihat pelantikan ini. Apa yang menjadi alasan? Banyak yang menjadi alasan. Pertama tadi sudah saya ungkapkan, ini adalah kegiatan yang secara diam-diam, gitu kan, dan publik dibuat kaget, gitu kan. Bahkan kita sebagai pengamat pun kaget, gitu. apalagi masyarakat, itu satu, ya kan. Yang kedua, saya baca bahwa pelantikan ini sebenarnya di tingkat Kadis hanya mengganti 2 dinas saja. Menetapkan 2 dinas yaitu Kepala Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Pendapatan Daerah. Artinya yang lain adalah juara bertahan. Juara bertahan pejabat sementara. Ya, ada yang PLT juga gitu kan. Jadi tidak benar bahwa ini adalah pelantikan yang untuk melakukan perubahan. Itu saya sangat pesimis sekali. Yang ketiga, bukankah sudah jauh-jauh hari sejak 2019 jabatan PNS ini akan segera dilakukan yang namanya mekanisme penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional, walaupun itu masih dalam tatanan pengkajian, tapi aturannya sudah terbit, yaitu Permen PA-NRB nomor 28 2019. Saya sadar, ya kan, ke depan ini sebenarnya semua akan mengacu pada peraturan pemerintah karena permen ini butuh perpres atau kepres, gitu kan, peraturan presiden untuk lebih menegaskannya atau bahkan dimuat dalam peraturan pemerintah dalam melaksanakan undang-undang kepegawaian. Tapi saya melihat di LKPJ di tahun 2020 kegiatan boleh dikatakan kegiatan dari BPKAD ya? Iya, BPKSDM. Ya, apa namanya itu? Saya kadang-kadang lupa. Ya, BPKSDM gitu kan? Ya.
Saya mencermati program-programnya yang dianggarkan di tahun 2020 itu sebesar yang terrealisasi 3M 964, 463, 361. Saya tidak membaca bahwa ada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada program-program yang diterminkan atau direfleksikan dari Permen nomor 28 2019 ini. Padahal daerah-daerah lain itu ya tidak seluruh Indonesia, tapi mereka sekarang ini sedang berpacu mengarah ke Permen PAN-RB ini nomor 28 ini untuk segera dilaksanakan. Dan targetnya memang di Desember 2021 ini mungkin sedapat mungkin ya. Ini sudah akan dilaksanakan di seluruh Indonesia karena ini hanya menunggu perpresnya saja. Begitu, ya kan? Iya. Jadi saya berharap sebenarnya di LKPJ 2020 bukan LKPJ di APBD 2021 ini badan BPKSDM ini betul-betul melaksanakan program yang memang secara keseluruhan akan dilaksanakan secara nasional. Mudah-mudahan karena sebenarnya ini sudah program dicanangkan di 2019, tapi di 2020 kemarin saya tidak melihat ada kegiatan mengarah ke sini. Saya tidak melihat itu, gitu kan. Jadi saya pikir kita akan ketinggalan lagi. Kalaupun misalnya nanti didesak oleh waktu, jangan-jangan kita copy paste lagi. Mencari hal-hal tersebut dari daerah lain kita copy paste, kemudian kita niru dengan berburu dengan waktu, gitu kan? Yang jelas Bung Yandi, nanti pansus akan kerja lagi Bung Yandi. Betul. Jadi, makanya kemarin akhirnya pansus merekomkan untuk melakukan hal-hal yang memang betul-betul dilakukan secara profesional. Secara profesional itu menurut pansus ya jujur saja, ya kan? Kalau pansus menganggap bahwa dalam melaksanakan tugas fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang kompetensi aparatur kan BKP-SDM kan, dia juga menyelenggarakan fungsi mutasi promosi, dia juga menyelenggarakan penilaian kinerja aparatur. Saya ada 1-2 yang WA ke saya, gitu kan, di mana dia sudah dipromosikan untuk bisa mendapat promosi. Kemudian kepalanya juga sudah membuatkan telaahan staf, gitu kan. Dan saya tanya kepada mereka, apa prestasinya? Prestasinya sangat bagus, Pak. Ini prestasi saya di sini. Tapi ternyata telahan staf itu diabaikan. Tidak jalan. Itu diabaikan. Saya pegang nih kok. Yang tahu sebenarnya bagaimana itu bukan hanya sekadar BKP-SDM, tapi juga adalah kepala-kepala yang ada di situ yang ditembuskan ke BKP-SDM. Begitu kan? Nah, sudah 3 poin saya ungkapkan. Pertama tadi, ini dilakukan secara diam-diam. 2, ya kan? Apa tadi Bung Jas? Dicatat enggak dia? Saya ngobrol terus soalnya nih. Ada 3 poin sudah yang saya catat, yang saya ungkapkan. Mudah-mudahan Bung Jas mencatat, gitu kan? Dan yang ketiga tadi adalah ada telahan staf yang diabaikan. Jadi pertanyaannya kembali kepada tema, apakah ini bargaining hasilnya? Apakah ini memang sesuai kepangkatan? Apakah ini karena kedekatan? Saya juga tidak bisa terlalu bicara banyak malam ini karena saya tidak tahu pangkat orang yang diangkat itu apa, ya kan? Iya. Dari mana? Iya. Saya tanya jurnalis teman saya, beberapa jurnalis, ya kan? Iya. Waduh, kami mendapat kesulitan. Walaupun jurnalis itu bebas masuk misalnya gitu kan. Tapi kan posisi pelantikan itu kan mereka masuk di depan pintu, posisi orang pelantikan itu kan di depan pintu. Di depan pintu kan mereka segan untuk masuk gitu kan.
Nah, sementara katanya salon pengeras suara juga bukan di dekat pintu tapi agak di pojok sebelah sana, gitu kan? Nah, jadi setelah pelantikan selesai, kata kawan-kawan jurnalis, gitu kan, ya mereka hanya bisa wawancara saja. Dan mereka juga tidak dikasih data siapa nama-nama yang dilantik itu, gitu. Mereka hanya dikasih jumlah dan tujuan pelantikan. Mereka dikasih jumlah dan tujuan pelantikan. Jadi malam ini kita belum bisa bicara tentang apakah ini karena bargaining, ya kan? Apakah ini karena kepangkatan? Apakah ini karena kedekatan? Tapi saya pastikan besok saya sudah dapat data ini semua. Saya pastikan besok saya sudah dapat data ini. Ya, artinya Jadi, yang jelas Bung Yandi itu tugas jurnalis kan gitu. iya, tapi jurnalis juga tadi agak kesulitan karena dia tidak dikasih data secara lengkap. Yang dikasih data itu hanya jumlah. Ya, tapi paling tidak kan mereka berwenang untuk menanyakan itu kan. Sudah ditanya, tapi tidak dikasih. Saya bukannya ini kan, cuman mereka sudah tanya. Artinya mereka kalau minta seperti itu kalau sudah ditanya tidak dikasih, berarti wajar saja mereka masukkan di koran kan gitu. Ya kan. Nah, jadi istilahnya mereka terpaksa memberitakan berita-berita yang sifatnya hanya bersifat jumlah saja dulu untuk hari ini mungkin. Iya. Iya Tapi kan? paling tidak kan kewenangan mereka kan dibatasi seperti itu kan. Karena ada 107 pejabat yang dilantik, gitu kan? Iya. Di antaranya 2 orang sebagai pimpinan tinggi Pratama Eselon 2B, 36 orang sebagai pejabat administrator Eselon 3A dan 3B, serta sebanyak 69 orang sebagai pengawas Eselon 4 yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah, gitu kan? Hanya itu saja data yang mereka dapatkan. Tapi itu kan hanya bisa ditutupi hari ini saja. Besok itu sudah tidak bisa ditutupi lagi gitu loh. Iya kan? Besok-besok itu juga sudah tidak bisa ditutupi lagi. Saya hanya amat menyayangkan jika memang ada telahan staf yang memang menurut memang cukup berprestasi dan banyak membantu di kantor itu diabaikan. Itu saya betul-betul sangat menyayangkan, gitu kan. Cuma ya sudahlah. Kalau memang niatnya tidak terlalu serius untuk bangun Bartim, saya juga tidak bisa berkata apa-apa. Makanya saya bilang ini sekarang banyak juara bertahan yang bertahan itu, gitu kan. Sementara laporan pansus hampir seluruh OPD ini dapat sorotan, gitu loh, ya kan? Iya. Seluruhnya gitu kan. Nah, ya saya juga belum ada melihat kegiatan. Nah, mudah-mudahan 2021 ini BPK, saya agak susah menyebutnya ini, BPK BSDM ya. Nah, itu betul-betul mau melakukan pengkajian dan lebih jauh, benar-benar secepatnya menyiapkan mengenai jabatan di pemerintah daerah yang bisa dialihkan ke dalam jabatan fungsional. Karena ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi di tahun 2020 saya tidak melihat adanya kegiatan ini. Saya sama sekali tidak melihat. Padahal ini targetnya 2021 Desember akhir mungkin sudah bisa dilakukan di seluruh Indonesia, ya kan? Dan ini nanti kita berharap dengan adanya pengalihan jabatan fungsional ini lagi tidak ada lagi yang sifatnya sifatnya memang akan terjadi persaingan ketat di antara sesama ASN. Tapi paling tidak ini akan mengurangi yang namanya KKN. Akan mengurangi yang namanya KKN, gitu kan? Karena dia harus menunjukkan benar-benar prestasinya karena sistemnya tidak beda jauh mungkin dengan sertifikasi nanti. Yang jelas Bung Yandi, sistem ini jalan atau tidak akan dilihat dari hasil rekom pansus 2021 nanti Bung Yandi. Ya, betul. Dan sekali lagi saya beberapa kali talkshow menyatakan kita akan mengawal sampai periode akhir. Saya mencabut pernyataan saya. Karena saya sangat sedih melihat kegiatan hari ini. Sangat sedih sekali. Karena
Ini saya bilang di WA Group. Hari ini adalah pelantikan. Pelantikan ini adalah cermin atau refleksi. Apakah memang ada itikat baik, ya kan, untuk melaksanakan tugas-tugasnya mencapai visi dan misi itu, gitu ya kan. Karena sisa periode ini betul-betul sangat riskan. Saya tidak melihat itu. Jadi saya sangat sedih jadinya. Ini penilaian kembali saya kembalikan kepada masyarakat. Benar-benar saya kembalikan kepada masyarakat, tapi saya juga tidak orangnya tidak terlalu ini. Saya hanya bersuara, saya hanya mengingatkan, mengkritisi saja, ya kan? Namun saya tidak lagi terlalu optimis terhadap pembangunan di Barito Timur dengan kegiatan hari ini sudah saya bisa merasakan. Iya. Ini betul-betul jauh dari harapan kita semua sebenarnya. Artinya Bung Yandi pesimis terhadap LKPG RPJMD 2018-2023 itu ya Bung Yandi. Biar direvisi sekalipun ini sangat susah dicapai Pak Cilik. Jujur saya katakan, ini sudah di luar akal sehat saya. Saya betul-betul pesimis. Jadi saya minta maaf jika saya memang mencabut pernyataan saya. Demikian Bung Jos. Oke, baik, terima kasih. Anda masih tetap bersama kami di radio Wisanya Anda dan sudah dapat poinnya terkait dengan pelantikan pada hari ini. Hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, baik, masih bersama Bung Jos di acara Talk Show pada malam hari ini. Pak Cilik, terkait dengan pelantikan ini kita tetap merasakan pesimis ke depan bahwa Barito Timur ini bisa maju dan kembali ke masyarakat untuk bisa menilai secara jelas. Apa yang bisa Anda tanggapi? Untuk waktu yang kedua, Pak Cilik, silakan. Terima kasih Bung Jos. Artinya pada saat ini kalau kami dari DPR menganggap itu sah-sah saja, hanya masyarakat yang menilai nanti gimana hasil dari pelantikan ini, kan begitu. Berkaitan dengan pelaksanaan ini karena memang hak dari eksekutif untuk menentukan para pembantunya, kan begitu. Melalui tim Baperjakat yang diketuai oleh Sekda, kan begitu. Dan kalau memang ada itikat baik mereka untuk melaksanakan rekom Pansus 2020, saya kira tergambarlah di dalam pelantikan ini. Namun apabila itu masih menurut Bung Yandi belum sesuai, saya kira ya inilah yang perlu kita cermati pada Pansus 2021 nanti LKPJ-nya, kan begitu. Nah, dan berpulang kepada masyarakat, silakan saja menilai apakah rekom Pansus yang kemarin itu sudah dilaksanakan atau masih hanya setengah-setengah, kan begitu. Ini kan cuma secara aturan memang kewenangan daripada eksekutif untuk menentukan hal-hal seperti ini, Bung Jos. Karena rekom Pansus kemarin sudah mengatakan kalau mau baik seperti inilah pelaksanaannya, kan. Kalau mereka tidak melaksanakan itu berarti mereka tidak ingin baik, kan begitu. Ya, betul. Jadi tidak ada itikat untuk perbaikan ke depan, kan begitu. Artinya RPJMD itu seperti yang kita Bung yang diungkapkan pesimis bisa tercapai, kan begitu. Dan saya juga masih mencermati apakah ini sesuai dengan Perbuk.
Nomenklaturnya apa sesuai dengan Perbup. Saya masih mencermati. Jadi kita sebenarnya masih belum bisa menjawab apakah ini karena bargaining, apakah faktor kedekatan atau faktor memang kepangkatan. Kita malam ini belum bisa jawab. Jujur saja. Jujur saja belum bisa jawab begitu ya kan. Artinya belum bisa memberi angka kan gitu. Iya. Cuman dari kegiatan pelaksanaan yang hari ini dilakukan, ya kan? Saya memang sudah pesimis sudah. Iya. Saya kira itu saja Bang Jos dari saya. Oke, baik, terima kasih. Dari 5202, bagaimana himbauan tanggapan pemerintah masyarakat di desa Klamos? Maksudnya COVID-19 tidak terkendali baik warga masyarakat biasa ataupun pengurus desa yang Pak Cilik bisa mendengar? Ya. Oke. Bisa ini sudah. Atau ini ada satu masuk WA saya sebentar saya potong. Iya. Ada masuk WA saya. Bung Yandi silakan. Jadi salah satu kabit dipromosikan dengan pangkat 3D. Saya tidak sebut namanya dulu, saya pastikan dulu nanti buat talkshow besok. Iya. Ya kan? Kabit ya. Ya 3D gitu kan. 3D ya. Nah, di sini sementara yang lebih senior 4A masih ada dan bahkan sudah disampaikan telahan staf. Iya. Ini WA-nya. Oke, saya selidiki. Saya cermati, ini bukan saya selidiki, saya cermati. Oke, baik, terima kasih. Nah, nanti besok kita akan bisa jawab. Ini karena bargaining, karena kepangkatan atau karena kedekatan. Besok kita akan bisa jawab. Kita akan bisa jawab. Artinya dalam waktu satu minggu sudah jelas nanti kan gitu. Ini sudah salah satu udah ada yang WA. Yang WA ini kan sebenarnya prihatin gitu. Iya. Kan? Yang WA ini prihatin. Saya udah betul-betul saya tidak sebut namanya dulu, saya pastikan dulu, saya cermati dulu. Tapi ada berpangkat 3D, sementara lebih senior dari itu di kantor tersebut ada beberapa orang gitu kan. Nah, kemudian kemudian sudah juga ada telahan staf gitu kan, ternyata diabaikan. Nah ini kita bisa simpulkan nanti, kita bisa simpulkan di talkshow selanjutnya. Itu salah satu bukti daripada penolakan daripada ASN kita, Bung Yandi. Betul. Iya. Betul. Jadi tidak bisa ditutupi kok. Akal sehat akan membaca ini semua. Iya. Itu infonya Bung Jos. Oke, baik, terima kasih. Dari kita lanjutkan Bung ya, dari SMS saya bacakan biar nanti masyarakat juga bisa interaksi melalui, tapi ini kayaknya di luar tema ya. Dari 5202 tapi saya nggak bacakan nggak apa-apa. Bagaimana himbauan tanggapan pemerintah masyarakat di Desa Klamos PC-19 tidak terkendali baik warga masyarakat biasa ataupun pengurus desa yang tidak tertib mengikuti protokol kesehatan. Paling utama jangan membiarkan kerumunan masyarakat ini yang menyebabkan mudahnya penyebaran COVID-19. Lagi juga ketidakjujuran warga masyarakat merahasiakan kalau sudah terinfeksi COVID. Jadi maksudnya dia menyampaikan. Mungkin warga Klamos mungkin yang bisa mendengarkan atau mungkin bisa mengikuti talkshow malam hari ini mungkin bisa dicermati ya. Tuh. Oke, baik. Bu Juwita, ada waktu untuk Anda Bu Juwita. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Kali yang keduanya, saya tadi yang disampaikan oleh Pak Cilik, kalau eksekutif mau melakukan rekom pansus maka lebih baik, jika tidak melakukan maka tidak akan baik. Jadi saya sedih dengarnya karena di sana ada dua pilihan. Ketika itu dilakukan rekom itu maka Barito Timur baik, jika enggak sebaliknya. Jadi harapan saya sebenarnya dilakukan rekom pansus itu dilakukan kalau memang Barito Timur ini pengen baik gitu. Dan harapan sebagai masyarakat Barito Timur memang pengen baik. Kalau enggak baik, ya pertama kasihan Barito Timur ini yang dimana tempat kita artinya hidup dan mati ya di Barito Timur ini,
kalau sampai nggak dilakukan kayak gitu, kalau sampai nggak dilakukan rekom pansus itu, karena ini seperti sebuah pilihan. Jadi hemat saya, monggo silakan dengan segala kerendahan hati ya dilakukanlah rekom pansus itu kalau memang Partai Timur itu pengen baik. Dan jangan heran nanti kalau memang kita lihat hasilnya nanti ternyata jauh daripada yang diharapkan, artinya semua itu bisa disimpulkan rapotnya pada merah semua, lalu gimana Partai Timur ini maunya itu gimana kan gitu. Itu saja Bung Jo, saya pengen lebih baik lakukanlah rekom pansus itu. Oke, baik, terima kasih. Dari 1041 Armandi Unsum. Selamat malam Bung Jo dan selamat malam untuk narasumber semuanya. Mendingan joget bersama Bung Jos daripada mendengar pelantikan ini. Tidak ada dampak sekali untuk masyarakat. Terima kasih. Oke, Bung Yandi, ada waktu untuk Anda, Bung. Mungkin akan kita kupas dan kita kemas di kemudian hari terkait ini, pelantikan ini. Dan pada malam hari sudah kita ambil satu kesimpulan. Tentunya masyarakat juga sudah mendengar langsung terkait dari pelantikan ini dikaitkan dengan LKPJ tahun 2020 kemarin. Silakan Bung Yandi, ada waktu untuk Anda dan sekaligus diambil satu kesimpulan. Saya udah katakan dari awal tadi, pelantikan hari ini adalah pelantikan yang buat semua orang kaget. Artinya pemilihan yang menduduki suatu jabatan itu tentu dilakukan secara diam-diam, gitu kan. Bahkan bukan hanya masyarakat yang kaget atau pengamat, tapi ASN sendiri banyak yang kaget. Saya pikir begitu kan. Yang kedua, bila saya mencermati pelantikan ini kan sangat dekat dengan arahnya ke pengalihan jabatan fungsional, gitu kan. Jabatan fungsional ini diharapkan 2021 ini sudah mulai jalan, gitu kan. Mungkin kita tinggal menunggu peraturan presidennya saja lagi, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya terjadi pelantikan seperti ini, gitu kan, ya sebenarnya tahun ini mungkin akan terjadi 2 kali pelantikan. Kan begitu, 2 kali pelantikan. Itu sah-sah saja, ya kan, sah-sah saja. Cuman kita memandangnya dan melihatnya dari berbagai sisi dan berbagai sudut, gitu kan. Yang ketiga, saya bilang telahan staf itu tidak berlaku. Iya kan? Itu tidak berlaku sepertinya. Walaupun sudah ditelaah bahwa orang ini bagus, bahwa orang ini kinerjanya ini itu tidak berlaku sepertinya. Karena saya pegang buktinya di sini, gitu kan. Jadi bukan itu sebenarnya. Tapi bagaimanapun tema malam ini belum bisa kita jawab. Tapi ada sudah beberapa WA yang masuk ke saya. Salah satunya adalah, ya kan, selain persoalan telahan staf juga masalah kepangkatan. Masalah kepangkatan. Tapi ya lagi-lagi kita belum bisa jawab. Kita kemas dalam talkshow selanjutnya karena kita membutuhkan data yang fix, gitu kan? Data yang fix. Yang keempat, saya berharap di 2020 saya tidak melihat bahwa ada suatu kegiatan yang nantinya mengarah pada pelaksanaan apa ya? Peraturan Menteri PA PAN RB nomor 28 2019. Menpan RB. Menpan RB maksudnya kan, ya, mengenai mekanisme penyetaraan jabatan, ya kan? Ya. Yang dari jabatan struktural ke jabatan fungsional kan gitu. Ya betul, yang sebenarnya targetnya adalah tahun 2020, tapi mungkin karena ini perpresnya belum terbit, mungkin ini ke tahun 2021. Saya pikir Desember 2021 ini setelah perpres itu terbit akan berlaku ini semuanya, gitu kan, pengalihan jabatan ini. Tapi apakah kegiatan dengan keluarnya peraturan-peraturan ini ditindaklanjuti dengan cepat oleh yang namanya BPKPMD ya? Saya susah sekali nyebutnya ini. BKPMD ya, BKPMD ya.
BKPSDM, sorry, Ya. maaf. Saya tidak begitu hafal singkatan-singkatannya. Yang jelas itu adalah badan kepegawaian, gitu kan. Nah, apakah karena apa? Dari LKPJ tahun 2020 saya tidak membaca sama sekali ada pengkajian ini, ada peningkatan tentang kegiatan-kegiatan ini, padahal mereka menghabiskan anggaran yang luar biasa lumayan juga, gitu kan. Nah, itu yang saya lihat gitu, karena mudah-mudahan di 2021 ini mereka betul-betul menindaklanjuti sehingga daerah Bartim tidak ketinggalan dengan daerah lain. Karena seperti misalnya beberapa daerah seperti di Sulawesi, Makassar, di mana di Maluku, di Jawa sudah. Ini betul-betul sudah mulai menerapkan aturan ini gitu kan. Nah, mudah-mudahan di daerah Kalimantan di 2021 akhir ini juga diterapkan yang sama, tapi kita jangan lupa, kita bisa ketinggalan bila terlena dalam hal ini, ya kan? Nah, itu yang saya sayangkan. Jadi intinya Terlena dengan WTP, Bung Yandi. ya, semua terlena. Yang kelima, saya bilang, saya pesimis dengan adanya kegiatan pelantikan hari ini. Kenapa kegiatan pelantikan hari ini dilakukan secara mendadak, gitu kan saya anggap. Walaupun bagi mereka ini tidak mendadak ya. Ini sudah disusun gitu kan. Nah mungkinlah mendadak begitu gitu kan. Sudah disusun orang-orangnya begitu kan. Tapi bagi masyarakat yang menilai yang baru tahu aku mendadak sekali kan begitu. Yang kedua, ya hari ini juga jurnalis kita tidak dapat data yang namanya siapa-siapa yang dilantik, siapa-siapa yang dipromosikan, gitu kan? Ya, kemudian juga yang hanya kita juga hanya melihat bahwa info yang kita terima adalah ada 2 kadis yang dilantik hari ini, yaitu pendidikan dan pendapatan daerah. Berarti yang lain adalah juara bertahan, termasuk PDAM yang selama ini disorot ya. Iya. Gitu kan. Baik oleh DPRD, 2 kali RDPU gitu kan. Iya. Tetap juara bertahan, mau Juara apa bertahan. gitu kan. Kalau begini kan artinya mana rekompansus gitu. Tercermin enggak untuk rekompansus gitu kan. Artinya dianggap angin lalu saja, Bung Yandi. Saat ini kegiatan hari ini padahal sebenarnya yang kita tunggu adalah ternyata ada itikat baik. Ternyata ada niat baik, gitu kan. Tapi setelah melihat jalannya pelantikan, mata saya hampir menitik. Saya bilang tadi. Sehingga saya yang kemarin beberapa kali menyatakan, ayo mari kita kawal, gitu kan. Sampai akhir periode beliau. Sekarang dicabut pernyataan itu lah. Saya cabut pernyataan itu. Saya sangat benar-benar prihatin. Dan pesimis kan? Pesimis. Nah, semakin banyak WA masuk ke saya, gitu kan? Iya. Semakin banyak WA masuk ke saya. Mudah-mudahan nanti di talkshow besok atau lusa kita bisa sudah menyimpulkan tema malam ini ya, Bung Jois. Saya minta maaf, saya tidak bisa menyimpulkan tema talkshow malam ini. Apakah ini karena hasil bargaining, apakah karena hasil kepangkatan atau kedekatan atau baelang? Gitu karena kan? datanya belum dimiliki kan, Bung Yandi. Datanya kita belum pick lagi. Tapi dari beberapa WA yang masuk, memang kita sudah bisa berasumsi gitu kan. Tapi sudahlah, talkshow berikutnya saja kita pastikan, ya kan? Ya. Talkshow berikutnya kita pastikan. Tapi saya sudah menyatakan bahwa saya sudah tidak akan mengatakan lagi mengawal ini sampai akhir periode. Dalam pengertian apa juga yang kita harapkan selama ini ternyata omong kosong jadinya kan. Tidak bisa juga untuk dicapai. Gitu kan. Ini terserah kepada masyarakat yang menilai ya. Saya tidak saya siapa sih gitu kan? Bukan siapa-siapa begitu kan, cuman silakan masyarakat yang menilai gitu. Karena apa? Silakan Anda yang pedagang warung-warung Anda bagaimana sekarang? Gitu kan? Iya. Anda yang pedagang tradisional sayur mayur bagaimana jual beli Anda sekarang, transaksi Anda? Gitu kan? Ya. Anda yang menjual batu bata bagaimana? Apakah batu bata Anda laku sekarang karena proyek tidak ada?
Karena sekarang Bung Yandi pejabat tuh dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat kan Begitu gitu. kan? Anda yang jual material sekarang ini bagaimana perasaan Anda gitu kan? Rasakan Ya. saja. Rasakan saja. Begitu kan? Artinya- Anda yang para pekerja, rasakan saja sekarang. Gitu kan? Artinya- Apakah Anda terlindungi? Apakah Anda mendapatkan kepastian? Dan Anda para petani, rasakan saja. Iya. Tinggal masyarakat yang menilai, Bung Yandi. Tinggal masyarakat yang menilai saat ini. Begitu kan? Iya. Jadi saya betul-betul sore tadi menitikan air mata saya, gitu kan? Walaupun hanya beberapa tetes, dan saya menahan itu sebenarnya. Saya menahan itu. Saya menahan menahan agar tidak menangis, tapi akhirnya titik juga. Jadi apa yang mau dikata saya bilangnya kan? Saya melihat sebenarnya kegiatan hari ini yang saya inginkan bahwa kita masih bisalah melakukan pengawal program-program beliau sampai akhir periode ya kan. Ternyata apa yang kita harapkan hari ini ya kan Jauh dari kenyataan. jauh dari kenyataan. Jadi saya hanya ingin mengatakan, dan kata-kata saya ini tolong didengar dan dicermati. Saya hanya ingin mengatakan, yang perlu diingat adalah perbuatan, bukan hanya sekedar melekat pada suatu jabatan. Ketika saat menjabatnya, tolong cermati sekali lagi. Kata-kata ini sangat berharga bagi kita semua. Yang perlu diingat adalah perbuatan bukan hanya sekedar melekat pada suatu jabatan ketika saat menjabatnya. Namun juga sampai napasnya berakhir, perbuatan masih melekat mengiringinya. Tanggung jawabnya atas perbuatan itu baru berakhir setelah hidupnya berakhir, bukan berakhir saat jabatannya berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Adil Katalino, Bacur Amin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik, terima kasih Bu Jita, terima kasih Bu Yandi. Satu diskusi pada malam hari ini terkait Sama-sama. pelantikan yang terjadi pada hari ini adalah diserahkan kepada masyarakat untuk bisa menilainya. Saya Bung Jos Bimasena, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hadir bersama saya, Bung Jos Bimasena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bimasena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bimasena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Hadir bersama saya, Bung Jos Bimasena.